Oke, selamat sore sahabat semuanya, khususnya pecinta Jakaba ya. Nah ini teman-teman, contoh manfaat dari Jakaba ya, dicampur dengan PSB. Ini teman-teman lihat, kalau batang dasarnya atau batang awalnya itu sudah terkena keriting ya dari awal ya. Ini dia. Nah, namun kita lihat tunas yang bermunculan itu mulai normal lagi ya. Nah, ini udah mulai normal. Lihat nih daunnya, bentuk daunnya ya. Padahal sebelumnya udah parah sekali, bahkan pucuknya pun udah habis ya. Nah, ini kita buang saja. Jadi nggak kelihatan lagi ya kalau dia itu ternyata pernah terserang keriting ya. Nah, ini pucuknya. Nah, ini tunas yang baru dari bawah. Nah, demikian juga ini teman-teman. Ya udah keriting semuanya. Bahkan menurut kita nggak akan ada lagi harapan ya untuk ini. Tapi ternyata setelah kita kocorkan Jakaba dengan ekoenzim dicampur lagi dengan PSB ya, ternyata mampu. Ini daun awalnya. Nah, jadi banyak contoh di sini. Makanya kita tidak ragu lagi ya dengan kemampuan dari Jakaba ya. Nah, ini yang keriting masih terus saja dipaksa untuk berbuah ya. Nah, ini belum kelihatan perubahannya. Nah, ini contohnya. Contoh lagi teman-teman. Nah, ini juga sama. Tapi ini pucuknya masih berlanjut ya. Itu ya, pucuknya yang dipaksakan. Ini sebelumnya udah keriting semua. Nah, yang di bawah sepertinya sudah normal nih. Sama dengan ini teman-teman. Nah, makanya untuk penggunaan Jakaba ditambah lagi dengan PSB ya. Nih, ini sebenarnya batang awalnya. Nih udah keriting, udah parah sekali. Nah, jadi di atasnya sudah lebih kuat lagi ya cabangnya ya, percabangannya, tunas yang muncul. Makanya ini kita potong aja daunnya semua, daun yang sudah tua, agar nanti yang muncul adalah tunas yang baru ya. Nah ini batang dasarnya, batang awalnya. Nah, teman-teman udah lihat tumbuh tunas yang di bawahnya itu normal ya. Nah, jadi itu yang kita buktikan bahwa Jakaba itu memang mampu ya untuk mengobati yang keriting. Nah, ini lagi banyak teman-teman. Nah, ini batang awalnya. Nah, muncul lagi yang di atas. Memang masih keriting tetapi perlahan dia sembuh ya. Nah, bagusnya ini daun yang sudah terserang ini dicabut saja semua ya, dipotong saja semua. Nah, jadi nanti yang muncul adalah tunas-tunas baru yang normal ya. Nah, ini juga awalnya kita patahkan kemarin karena udah keriting ya. Jadi kita patahkan di sini. Jadi yang muncul adalah tunas baru yang mulai ke arah normal. Nah, ini yang sekarang banyak sekali ya teman-teman, permasalahan petani cabai keriting. Nah, ini makanya selalu kita perhatikan setelah kita pengecoran Jakaba PSB ya. Kemarin memang tinggi sekali kita buat untuk Jakabanya sampai 350 mili ya per 16 liter air, ditambah lagi PSB nya
150 mili. Nah, jadi sepertinya dia memaksa ya. Ini udah parah sekali awalnya. Ini bahkan pucuk ini berhenti ya, membusuk semua. Baru muncul tunas-tunas baru nih. Jadi ini bagusnya kita potong saja seperti ini, biar dia fokus ke pertumbuhan tunas yang baru ya. Oke, kita coba lihat lagi ya. Untuk buah pun kita lihat masih bisa diharapkan ya, walaupun dia keriting seperti ini. Nah, makanya kita terus kocor Jakaba ecoenzymnya. Ini daun yang pucuk yang baru ini sudah seperti mulai normal lagi ya. Nah, nanti kita lihat lagi perkembangannya. Kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya itu, dia kan kembali normal ya. Semua daunnya kita buang. Nanti dia akan fokus untuk pengembangan di tunas yang baru ini semua. Ya, kita juga kaget kemarin setelah kita lakukan pengecoran ya. Kita kocorkan PSB-nya juga kita kocorkan, belum pernah kita semprot ya. Kita kocorkan semuanya dengan 2 kali pengecoran dengan Jakaba dan PSB-nya. Ternyata seperti ini efeknya, teman-teman. Kita juga kaget kemarin, awalnya sih hanya uji coba saja, ternyata luar biasa efeknya. Nah, nanti kita lihat lagi ini karena dia udah normal ya. Jadi daun-daun yang sudah tua dan terserang kita habiskan semua, jadi dia fokus untuk penyembuhan ini nih. Oke. Nah, ada tadi satu. Nah, ini teman-teman, ini kemarin ya, dia sudah berhenti di sini ya. Ini pucuk terakhirnya, ternyata muncul tunas yang di atasnya ya. Jadi ini kelihatannya sudah normal. Nah, padahal keriting dari kecilnya ini dari kecil nih keriting. Kita ambil semua daunnya, jadi dia sudah seperti normal lagi nih. Nah, kalau mungkin penyakitnya di perakaran, mungkin terangsang di perakaran ya. Nah, udah bagus ya teman-teman. Padahal yang lainnya udah berbuah nih. Nah, ini salah satu bukti ya bahwa Jakaba itu memang cocok atau bagus untuk mengobati keriting ya, atau kondisi tanaman yang kurang normal pertumbuhannya. Jadi dia memacu pertumbuhan ya. Nah, rencana minggu depan kita akan kocor lagi dengan Jakaba. Hanya saja PSB-nya belum matang, belum selesai kita buat. Ya, paling tidak nanti PSB dengan ecoenzym saja dulu, selagi menunggu PSB yang belum matang. Nah, ini juga sama. Nah, ini keriting semuanya, tetapi tetap memaksa untuk bisa normal lagi ya. Sebenarnya bisa kita potong saja ya batangnya, tetapi takutnya kita sayang juga ya dengan bunga-bunga seperti ini. Paling tidak 1-2 bisa normal seperti yang tadi ya. Nah, ini juga kemarin sama nih ya. Ini daun sudah keriting semuanya. Ini pun dari bawah ya. Jadi kita kocor lagi kemarin, jadi tumbuh tunas satu di sini. Nah, dia kelihatan normal, dan di atas juga muncul tunas-tunas baru dan kelihatannya sudah sembuh ya. Nah, jadi ini yang kira-kira masih terserang keriting kita potong semuanya. Nah, ini pucuk awalnya nih masih ada ya. Nah, ini yang sudah membusuk nih, jadi kita buang saja. Banyak lagi teman-teman, kalau kita cari banyak sekali. Jadi inilah bukti ya bahwa Jakaba itu memang memiliki
nutrisi yang mungkin kita nggak tahu apa, tapi kalau kita kocorkan yang keriting itu diupayakan sembuh kembali. Nah, setelah kita pelajari, awalnya kita pikir kemarin itu pengaruh dari PSB-nya ya. Tetapi sejak 2 minggu kemudian kita tidak menggunakan pengocoran Jakaba, ternyata dia lemah lagi ya, kelihatan lagi keritingnya, jadi seperti ini dia. Nah, baru kita kocorkan lagi Jakabanya dan dicampur dengan PSB. Nah, jadi daunnya mulai lurus lagi, mulai melebar lagi dia. Maka dari itu kita nggak berhentikan ya. Untuk pengecoran Jakaba 2 minggu sekali kita lakukan. Kalau sekarang memang kita kasih dosis yang tinggi ya, 350 ml sampai kadang 500, ditambah dengan PSB lagi 150 sampai 200 ml ya, per 16 tangki pompa gendong. Jadi kalau digabung semuanya dicampur lagi dengan ekoenzim ya, biasanya 300, jadi 600, 750. Nah, cukup tinggi ya. Memang kemarin kita juga inginnya membantu pada saat musim kemarau ya, tetapi karena hujan sekarang mungkin kita rendahkan lagi. Kalau untuk Jakabanya sekitar 200, ekoenzimnya 200, dan PSB-nya 150 atau 100 ya. Nah, kita lihat lagi nanti seperti apa ke depannya. Ini kita sudah melakukan pengocoran Jakaba, ekoenzim, dan PSB 3 kali ya. 3 kali dalam umur 3,5 bulan. Nah, udah mulai berbunga dan sudah ada yang berbuah juga ya, udah jadi buah. Nah, ini seperti ini buah-buah pertama ya. Nah, ini yang kita salut juga dengan efek dari Jakaba. Oke. Nah, jadi jangan ragukan lagi Jakaba teman-teman. Selain murah, bisa dibuat sendiri, bisa dipancing sendiri ya. Namanya Jakaba, jamur keberuntungan abadi ya. Kalau kita beruntung, maka seterusnya kita bisa memelihara, mengembangbiakkan Jakaba dalam jumlah banyak juga ya. Kita malah drop itu 1 drum 200 liter untuk stok, tapi ini tinggal setengah ya. Nanti kita perbanyak lagi. Nah, bagi teman-teman di Kabupaten Karo ya yang belum berhasil mengembangkan Jakaba, untuk indukannya ataupun bibitnya boleh saja ya teman-teman, bisa kontak kita melalui kolom komentar juga, silahkan ya. Untuk prosesnya juga silakan, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Oke, itu dia terkait manfaat dari Jakaba dan PSB ya, dicampur juga dengan ekoenzim. 3 hal itu kita juga gunakan sempat kemarin urin kelinci, tapi karena stoknya sedikit jadi hanya 2 kali pengecoran sudah habis. Tapi untuk Jakaba dan ekoenzim tetap kita produksi, untuk PSB juga tetap kita buat sendiri. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih, salam maju-maju.